Sekarang mari kita buka Pak surat Fatir 34. Sekarang kita beranjak dari doa yang ke-28. Kemarin kita doa ke-27. Sekarang kita beranjak kepada doa ke-28. Kita akan menuju kepada surat Fatir 34. Sebelum kita membedah bagaimana keilmuan dan tadabbur dari tafsir Al-Ma'sur di dalam masalah doa yang ada pada surat Fatir 34, mari kita lafadzkan bersama-sama, karena doa ini adalah doanya para penduduk surga. Walaupun ini merupakan doanya para penduduk surga sebagai bentuk ekspresi kesyukuran mereka, tetapi sesungguhnya kita pun bisa berdoa dengan doa ini walaupun konteksnya kita masih di dunia. Mari kita bareng-bareng untuk mengucapkan Alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ya, inilah tentang surat Fatir 34. Bagi yang tidak membawa buku, bagi yang tidak membawa kitab, silahkan dibuka surat Fatir 34. Mari kita bedah. Kalau kita melihat kepada tafsir, kita akan menjumpai bahwasanya doa yang Allah abadikan di dalam surat Fatir 34 ini, yang mengabadikan adalah Allah. Ada perkataan bagus Pak, yang patut untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kalau ada satu doa di mana doa itu diabadikan oleh Allah dan Allah dokumentasikan di dalam firman-Nya pada setiap ayat yang kita baca sebagai orang yang beriman, berarti doa itu istimewa di sisi Allah. Karena apa? Karena doa itu lafadznya bisa mempengaruhi mustajabnya doa kita di hadapan Allah. Ya, doa itu ketika pemilihan diksinya itu betul-betul diridhai oleh Allah, menjadikan mudah untuk diterima oleh Allah. Dan tidak ada diksi yang paling luar biasa yang dipilih, yang diucapkan oleh manusia kecuali para nabi dan para rasul ketika mereka sudah berdoa. Makanya kalau kita berdoa simple Pak, tidak perlu kita terlalu panjang kemana-mana, karena sesungguhnya yang terpenting itu adalah sebuah diksinya. Karena ketika diksinya menggambarkan betul bagaimana setiap kalimat-kalimat yang diucapkan ketika berdoa, maka itu menggambarkan, itu memudahkan Allah mengabulkan setiap doa dan permintaan. Makanya kita mendapati doanya para nabi itu tidak pernah terlalu panjang sampai berhalaman-berhalaman, tetapi singkat, padat, sesuai dengan kebutuhan basic pada dirinya. Dan itu menggambarkan dan itu memudahkan untuk meraih rahmatnya Allah. Itu yang kita harus paham tentang doa. Karena pemilihan kata itu sangat penting sekali. Dan tidak ada yang paling mengerti tentang Allah ketika seorang manusia berdoa kecuali para nabi dan para rasul. Jadi kalau saya ditanya, saya boleh bahasa Indonesia ketika berdoa? Boleh. Tapi kalau saya ditanya mana yang paling afdol, berdoa dengan doa yang saya dapatkan dari baginda Nabi dan doa yang saya atur sendiri, maka sesungguhnya doa yang kita dapatkan dari Nabi, dari para Rasul itu jauh lebih mulia daripada doa yang kita bikin sendiri. Walaupun boleh kita mengekspresikan hajat kita dan permohonan kita kepada Allah. Bedakan antara doa dengan syakwa. Ada doa, ada syakwa. Makanya Nabi Yakub mengatakan innama ashku, bukan innama ad'u. Bedakan. Apa bedanya syakwa Ustaz? Syakwa itu sebagaimana Nabi Yakub ketika berdoa, innama ashku wa bassiyu ilallah. Saya menceritakan keluh kesahku. Kalau syakwa itu curhat sama Allah Pak. Boleh nggak kita curhat sama Allah? Boleh. Dan itu termasuk salah satu keterampilan orang yang beriman, itu mampu curhat kepada Allah. Pada saat kita khulwah, maka kita menceritakan seluruh masalah yang kita miliki, itu namanya syakwa. Ya. Dan itu merupakan salah satu di antara orang yang diberikan cahaya oleh Allah. Makanya para ulama terdahulu mereka mengatakan, siapapun yang ingin diberikan cahaya pada hatinya, satu, jagalah dirimu di waktu di dalam kesendirian. Bapak itu di waktu sendirian. Karena apa yang kita lakukan di waktu kesendirian itulah diri kita dan kejujuran iman kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, khulwah, sering berduaan dengan Allah sebelum kita berjumpa dengan keramaian makhluk, Pak. Makanya kenapa tahajud itu menjadi salah satu role model kehidupan, menjadi salah satu kurikulum orang yang beriman, karena sebelum kita berjumpa dengan keramaian makhluk, kita berjumpa dulu dengan Allah. Kita bermunajat kepadanya, kita melaksanakan sholat tahajud, kita akhirnya sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita berzikir, dan disunahkan zikirnya sampai waktu syuruk, supaya hati kita sudah siap menerima keramaian makhluk ketika kita sudah berjumpa dengan Allah. Kenapa orang hari ini banyak stres? Orang itu banyak stres itu karena sebelum dia itu berjumpa dengan makhluk, dia tidak pernah berjumpa dengan Khalik. Ketika waktu malam dia berjumpa dengan makhluk, ketika pagi berjumpa dengan makhluk, dan tidak pernah meluangkan waktunya berjumpa dengan Khalik. Kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Khalik sebelum kita ketemu dengan keramaian manusia, bentuk sosial media ataupun offline ketika bertemu keramaian manusia, itulah terkadang yang menjadikan hati kita menjadi lemah, jiwa kita menjadi ringkih, dan sanubari kita menjadi rapuh. Karena apa? Tidak bertemu dengan Khalik sebelum bertemu dengan makhluk. Ya. Makanya maaf ya Pak, jangan kasih anak Bapak handphone dan jangan kasih anak Bapak sosial media sebelum dia mampu untuk bangun sendiri di dalam sholat tahajudnya. Karena apa? Anak muda yang belum sadar ketemu dengan Allah sudah diberikan pintu yang terbuka berjumpa dengan keramaian makhluk, berarti Bapak membiarkan anak Bapak mudah terkena virus tanpa Bapak memberikan kepadanya imunitas tubuh yang cukup menghadapi virus itu. Itu hati-hati. Beberapa bulan yang lalu istri saya tanya sama saya, Muhammad, anak kami yang kedua, minta izin untuk memiliki sosial media, dan dia juga belum punya handphone Pak. Cuma di pondoknya ada kewajiban punya tab untuk mengikuti pelajaran, tapi itu tab pondok, bukan handphone dan tab yang kita kasih, karena kita belum ngasihkan handphone. Kelas 3 SMP di pondok. Lalu istri saya tanya, Bi, ini Muhammad tanya, boleh nggak punya sosmed? Nah, dia kan belum punya handphone. Iya, pakai tab dari pondok. Saya bilang nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Dia belum siap. Tidak semua informasi yang dia baca di sosial media baik untuk dia. Kapan? Saya bilang nanti kalau dia sudah bisa bangun subuh sendiri, baru boleh punya handphone. Kalau dia sudah bisa bangun tahajud sendiri, baru boleh punya sosial media. Selama dua itu belum dilakukan secara kesadaran, jangan pernah kasih handphone, jangan pernah kasih sosial media. Rusak Pak. Belum lagi dia kalau membaca berita-berita yang tidak mendatangkan manfaat untuk dia. Hari ini Pak Gen Z benci sama konten agama Pak. Ada 2 konten, ini berdasarkan penelitian, dicek di penelitian di YouTube, apa di internet ada. Ada 2 konten Gen Z yang tidak suka dan selalu di skip, kecuali anak-anak muda yang dirahmati oleh Allah. Kita tidak bicara tentang anak muda yang dirahmati oleh Allah, kita bicara tentang anak-anak muda yang sudah mengikuti pergaulan. Ada 2 konten. Konten yang pertama konten politik, konten yang kedua konten agama. Kenapa Pak? 2 konten itu banyak pertengkaran. Tidak suka mereka. Tidak suka mereka. Makanya larinya kemana Gen Z hari ini? Stand up comedy. Larinya ke situ. Di situ tidak ada pertengkaran. Komikus tidak saling bertengkar. Aneh ya? Komikus tidak bertengkar, dai bertengkar. Makanya akhirnya kalau anak kita membaca duluan Pak, sebelum kuat, akhirnya apa Pak? Jebol. Dia akan ngikutin irama yang bertalu-talu di kehidupan luar rumahnya. Dia ikut berdendang pada apa yang sedang viral. Dia akan menari pada apa yang trending. Dan betul kalau akhirnya hari ini sering kita jumpai musibah orang tua itu ketika gerakan TikTok anaknya lebih fasih daripada gerakan sholat anaknya. Jangan kasih. Kalau dia belum bangun. Kita ya Pak yang sholat tahajud saja, kita belum tentu bisa menghadapi informasi itu hati-hati. Beda informasi dengan ilmu Pak. Ilmu memberikan kepadamu narasi.
Kamu punya solusi dan kamu bisa memiliki referensi untuk menjawab setiap problematika. Itu ilmu. Beda dengan informasi. Informasi itu kadang menjadi junk food untuk otak kita, Pak. Sebagaimana storage kalau sudah terlalu penuh, maka tidak efisien setiap aplikasi yang kita instalkan ketika storage-nya sudah penuh. Tidak bisa kita menjalankan aplikasi. Tidak bisa menjalankan aplikasi. Kapan kita bisa menjalankan aplikasi? Kurangi storage-mu, baru kamu install aplikasi dengan memori yang dibutuhkan. Sama, Pak. Hati, jiwa, dan otak kita itu storage kita. Kalau sudah terlalu penuh, susah dia menerima ilmu. Makanya hari ini kita sedih, Pak. Ramenya dunia persilatan dakwah itu karena apa? Banyak orang yang basic keilmuannya cetek tapi ikut bicara. Karena terlalu banyak informasi. Ketika dia mempelajari ilmu sebagaimana dia mempelajari informasi, Pak. Tidak bisa, Pak. Syekh Turaifi itu mengatakan, kamu tidak bisa belajar ilmu, metodemu dan caramu, culturemu ketika belajar ilmu sebagaimana kamu menerima informasi. Oh, tidak bisa. Ilmu tidak bisa hanya dipelajari sambil scrolling gini. Tidak bisa. Bukan itu ilmu diturunkan oleh Allah untuk didapatkan. Makanya akhirnya kenapa keberkahan ilmu hari ini hilang? Karena mendapatkannya terlalu gampang. Sehingga akhirnya gampang hilangnya. Beda dengan orang tua kita dulu ketika mempelajari ilmu. Kenapa dulu para sahabat, para ulama mereka itu lama bertahan keberkahan pada setiap ilmunya? Karena mencarinya susah. Kayak kita dapatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nempuh perjalanan dari Madinah ke Syam, Pak, 1 bulan hanya untuk dapat 1 hadis. Kita mendapati Imam Bukhari nginep di rumah satu rawi yang beliau ambil hadisnya dan beliau rela bermalam di depan rumah itu tanpa hotel, tanpa losmen, hanya untuk menunggu ulamanya itu keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Karena susah memberikan pengorbanan ketika mendapatkan ilmu, dapatnya berkah dan hilangnya susah, Pak. Hari ini tidak bisa. Hari ini gampang hilang, Pak. Kenapa? Mendapatkannya terlalu mudah. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih rahimahullahu ta'ala berkata, man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang mencari ilmu langsung banyak, hilangnya langsung banyak. Dari perkataan itu kita bisa bedah kemana-mana. Siapapun yang dapat ilmunya gampang, hilangnya juga gampang, Pak. Karena mendapatkan ilmu tidak sama dengan mendapatkan informasi. Bapak samakan cara Bapak mendapatkan ilmu sama dengan Bapak ketika membaca informasi di Instagram. Itu tidak akan sama keberkahannya. Ilmu itu harus dijunjung, harus dihormati. Makanya Imam Malik sampai mandi setiap menyampaikan sebuah hadis Rasulullah. Sampai mereka hormat sama gurunya. Sampai kita mendapati Imam Syafi'i kalau membalik sebuah halaman di depan Imam Malik itu pelan-pelan gitu, supaya tidak membisingkan telinga Imam Malik. Itu dulu para ulama. Sekarang enggak, Pak. Orang nyari ilmu udah nggak terima kasih, menghujat dia. Padahal dulunya juga ngaji sama dia. Berapa banyak guru yang ngajarin Quran dicela, dihujat sama muridnya gara-gara muridnya baru ngaji sebentar. Mana keberkahannya? Hilang. Imam Syafi'i itu ngajarin kita, Pak. Imam Syafi'i pernah jalan ketemu orang tua Badui. Orang tua Badui. Lalu dicium tangannya oleh Imam Syafi'i, dihormati sama Imam Syafi'i, sampai murid-muridnya tanya, siapa orang ini? Imam Syafi'i mengatakan, ini guru saya. Lalu muridnya bertanya, kami sudah mengenal semua guru engkau, wahai Imam Syafi'i, guru kami. Yang mana guru ini? Kok kami skip? Kami tidak tahu guru ini. Bapak tahu bagaimana jawaban Imam Syafi'i? Ini guruku yang mengajari aku tentang masalah anjing, A-N-J-I-N-G. Ditanya sama murid-muridnya, apa yang diajarkan Arab Badui tua ini kepada engkau, wahai Imam Syafi'i?
Maka Imam Syafi'i mengatakan beliau mengajari aku untuk membedakan mana jantan betina, mana jantan yang balik, mana anjing yang balik, dan mana anjing yang belum balik. Maka kalian perlu tahu anjing yang balik itu bedanya dengan anjing yang belum balik. Kalau ada anjing ngangkat kaki ketika kencing, itu berarti anjingnya balik. Kalau anjing itu tidak mengangkat kaki ketika dia kencing, berarti dia belum balik. Hanya satu tok Pak masalah anjing Pak, hormatnya luar biasa. Makanya ilmunya Imam Syafi'i berkah. Nanti kalau Bapak lihat anjing, Bapak lihat kencingnya, oh ngangkat kaki, Bapak ngomong sama pemiliknya, Pak ini anjingnya balik. Maka semenjak saat itu Bapak ngambil ilmu dari saya, kalau buka halaman pelan-pelan. Itu Imam Syafi'i Pak. Lah sekarang kondisi murid ya begitu gampang nyela, hanya masalah titik perbedaan yang dia tidak kuasai, gurunya lebih paham tentang masalah itu, walaupun terkadang kamu tidak setuju, kamu sudah nyela. Tidak bisa kayak gitu. Agama ini tidak diturunkan dengan kondisi orang-orang yang hatinya kotor. Makanya tadi kita kembali bahwasanya kalau syakwa itu curhat boleh kapan saja Pak, dan boleh dengan bahasa apa aja, tapi beda dengan doa. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan siapapun yang ingin dilapangkan hatinya, seringlah dia sendirian dengan Allah, khulwah, wa tarkus sufaha, meninggalkan orang yang bodoh ketika mereka selalu bicara tentang kemaksiatan dan dosa. Sedikitlah makan dan tinggalkanlah orang berilmu, kalau orang berilmu itu tidak punya akhlak. Makanya kalau orang berilmu saja tidak punya akhlak, suruh ninggalin Pak, supaya hati Bapak bersih. Tapi kalau sama orang yang berilmu aja diperintahkan untuk ninggalin, kalau mereka tidak punya komitmen akhlak, lah apalagi sama orang yang ecek ilmunya sudah gitu, tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Nah, maka disitulah kita akhirnya memahami. Makanya Allah menyampaikan doanya penduduk surga. Dari ini adalah doanya penduduk surga. Bahwasanya ini merupakan sebuah doa kok sampai Allah abadikan, berarti ini diksinya itu Allah cinta Pak. Ada satu riwayat. Ini riwayat ini Hasan. Diceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Kita bicara tentang pemilihan kata di dalam setiap doa itu sangat mempengaruhi bagaimana bisa menjadi mustajab di sisi Allah. Selain dari kekuatan kita memenuhi panggilan Allah, bersih dari makanan-makanan haram, itu yang bisa juga menjadikan setiap doa itu lebih mudah terkabul. Nabi Musa itu dalam sebuah kisah di kitabnya para ulama diceritakan, Nabi Musa itu pernah mendapatkan sebuah perintah dari Allah. Idhab, pergilah kamu ke satu wilayah ini. Di situ ada orang hambaku, tidak ada yang merawatnya. Kalau kamu temukan dia, lalu tidak ada yang merawatnya, kalau dia meninggal dunia, kuburkanlah. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pergi ke tempat tersebut, lalu Nabi Musa mendapati ada satu jenazah Pak, yang dibiarkan di pinggir jalan. Nabi Musa alaihi salam, lalu beliau bingung, lalu ini siapa namanya? Namanya sama dengan nama yang disebutkan oleh Allah. Lalu beliau bertanya sama orang-orang di sekitar tempat itu, kenapa kalian tidak memberikan kewajiban kalian yang terakhir kali kepada jenazah ini? Jawaban di antara masyarakat di situ mengatakan apa? Dia itu sampah masyarakat, syaribul khamr, zani, peminum khamr, dia pezina, dan semua dosa-dosa besar dikerjakan oleh orang ini. Oh, makanya sebagaimana hakikat hidupnya itu adalah sampah masyarakat, kita tidak ada hajat untuknya. Oh begitu. Allah lalu akhirnya curhat kepada Rabb-nya, bahwasanya makhluk dan manusia yang Allah perintahkan Nabi Musa untuk menguburkannya ternyata adalah sampah masyarakat. Lalu Allah memberikan jawaban kepada Nabi Musa alaihi salam dalam satu riwayat yang panjang. Saya tidak hafal itu Pak. Di dalam matan riwayat itu diceritakan oleh Nabi. Maka pada saat itu Allah menjawab kepada Nabi Musa,
wahai Musa, memang betul dia adalah pendosa. Tapi ada satu yang kamu tidak sadari dan tidak kamu ketahui, bagaimana dia sebelum meninggal dunia. Maka sebelum meninggal dunia dia jatuh sakit. Maka pada sakitnya, maka dia sempat bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Lalu dia berdoa. Doanya kurang lebih begini. Dia berdoa, ya Allah, dosaku banyak, maksiatku menggunung tinggi. Kalau engkau tidak memaafkan diriku dan tidak menerima tobatku, ya Allah, maka setan yang menggodaku sepanjang hidup akan tepuk tangan dan bergembira ketika mendapati ada seorang hamba tidak mendapatkan rahmatmu, dan pasti bernasib naas ketika menuju neraka. Wali-walimu dari orang beriman dan kalangan para nabi pasti sedih mendapati ada salah satu hambanya Allah tidak mendapatkan rahmatmu yang begitu besar. Tapi kalau engkau memaafkan diriku dan menerima tobatku, ya Allah, setan yang menggodaku sepanjang hayat, maka dia akan bersedih karena ternyata rahmatmu lebih besar daripada murkamu. Dan wali-walimu dari orang beriman dan para nabi dan para rasul akan senang sekali. Wali-walimu dan para nabi itu akan senang sekali ketika mereka menjumpai betapa rahmatmu itu mengalahkan murkamu, ya Allah. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, doa itulah yang aku kabulkan dari dirinya, dan Allah berikan taubat kepadanya. Nabi Musa yang akhirnya merawat orang itu, dimandikan, dikafani, dikuburkan langsung oleh kedua tangannya seorang kalimullah, Nabi Allah yang berbicara dan berkomunikasi dengan Allah. Ini menunjukkan, Pak, diksi itu penting sekali pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, maka sesungguhnya tidak ada diksi dan pemilihan kalimat yang paling indah kecuali yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran dan hadis. Kalaupun kita ingin syakwa kepada Allah, kita ingin curhat kepada Allah, pilihlah kalimat dan diksi yang betul-betul menggambarkan betapa rendahnya diri kita di hadapan Rabb. Tidak ada sikap terbaiknya manusia kalau sudah berdoa kepada Allah kecuali sikap mengakui kemaksiatan dan dosanya. Itu yang paling baik, Pak. Daripada kita menyebutkan tawasul amal solih. Tawasul itu kan boleh. Boleh atau tidak kita bertawasul? Boleh. Tawasul itu salah satunya kita tawasul dengan amal soleh kita. Sebagaimana 3 pemuda yang masuk ke dalam gua ditutup dengan batu. Lalu 3 pemuda itu bertawasul dengan amal solihnya. Satu, mengakui bahwasanya dia pernah mau berzina tetapi meninggalkan zinanya karena takut kepada Allah. 2, bertawasul ketika dia pernah memberikan baktinya kepada orang tua dan tidak pernah tidur dan tidak pernah memberikan air susu kecuali kepada orang tuanya dulu. Dan yang ketiga, amanah ketika memberikan amanah yang dititipkan kepadanya. Itu tawasul amal salih, Pak. Tapi Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tawasul yang paling indah itu tawasulnya para nabi. Tawasulnya para nabi itu apa? Mengakui dosa kita di hadapan Allah, supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari urusan akhirat dan dunia. Itu yang paling mulia. Makanya para nabi tidak ada yang menyebutkan tawasul amal solih mereka. Para nabi tawasulnya apa? Rabbana dzolamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka itulah yang dijadikan alasan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Muqbil rahimahullahu ta'ala, bertawasul dengan pengakuan dosa itu lebih mulia daripada bertawasul dengan amal salih. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya di dalam kita berdoa kepada Allah itu pemilihan diksi itu mempengaruhi mustajabnya kita. Makanya tidak ada diksi yang paling baik kecuali diksi yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Sekarang mari kita buka ucapan yang kita dapatkan dalam surat Fatir 34. Dibuka kembali, Pak, handphonenya, dilihat ya. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba annal hazan.
Rabbana inna rabbana laghafurun syakur. Bahwasanya penduduk surga itu kelak ketika mereka memasuki surga, maka mereka berdoa kepada Allah untuk menunjukkan syukur mereka dan sukacita mereka atas kebahagiaan maksimal yang mereka rasakan. Dan mereka doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan kepada hati kami kesedihan. Ya, Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' menyampaikan kenapa ucapan di antara ucapan para penghuni surga itu ucapannya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Karena salah satu nikmat terbesar ketika seseorang itu menginjakkan kaki ke dalam surga itu, dia akan merasakan kebahagiaan dan tidak ada lagi kesedihan. Maka kalau kita lebarkan Pak penjelasan dari Allah di dalam surat Fatir 34 ini, di situ kita mendapati konsekuensi dari kalimat yang diucapkan penduduk surga itu apa? Berarti kalau kita masih di dunia itu pasti dapat sedih. Kalau kita masih menginjakkan kaki pada kehidupan di dunia itu tempatnya kesedihan. Karena orang itu baru ngerasain tidak ada kesedihan itu nanti ketika seseorang itu sudah berada di dalam surga. Makanya ucapannya apa? Ya Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Kenapa? Karena orang beriman itu banyak sedihnya ketika mereka hidup di dunia, atas setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, bagus banget Pak, kurang-kurangi kesenanganmu di dunia supaya tidak bertambah dukamu dalam kehidupan kelak di akhirat. Ya. Makanya kesedihan itu pasti kita jumpai pada kehidupan di dunia. Makanya kalau ada orang tanya, Ustaz saya sudah ngaji, saya sudah baca kitab, saya sudah mempelajari Riyadhus Shalihin, saya sudah mempelajari doa Rabbana, tapi kenapa kau masih sedih? Selama nempel kakimu ke muka bumi, maka selama itu pasti ada kesedihan. Sedih itu tidak aib. Kalau ada yang mengatakan sedih itu aib, berarti amul huzni itu amul aib. Kalau ada yang mengatakan, ada orang cerita ke bapak, Mas Haiban, ya Pak Bambang gitu kan, biasanya Haiban Pak Bambang itu pas gitu ya. Ya Mas Bambang, saya sedih. Pak Haiban nggak boleh ngomong, apa orang mukmin sedih? Ini perkataan konyol. Sedih itu lumrah. Allah tidak pernah mengaibkan Nabi Muhammad ketika sedih kok. Makanya Allah turunkan surat Yusuf. Kenapa? Surat Yusuf itu tasliyatul li Rasulillah. Sesungguhnya surat Yusuf itu hiburan Allah kepada Nabi Muhammad setelah beliau mendapatkan kesedihan, ditinggalkan Khadijah dan ditinggalkan Abu Thalib, dan disebutnya dengan amul husni, tahun kesedihan, karena sedih itu bukan aib. Kapan sedih itu aib? Ketika kesedihan kita mendominasi lebih besar daripada kelapangan hati kita, itu baru aib. Sedih itu kalau terlalu besar Ustaz, datangnya dari siapa? Datangnya dari syaitan. Makanya di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10 Allah berfirman, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya bisikan rahasia itu datang dari syaitan. Untuk apa? Karena syaitan itu ingin membuat orang beriman itu sedih. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Thoriqul Hijratain, beliau mengatakan semua kesedihan kalau sudah terlalu melampaui batas itu datangnya dari syaitan, Pak. Pernah nggak kita kadang-kadang kondisi pagi dalam kondisi tenang bahagia, siang gara-gara scrolling tiba-tiba ada satu tayangan yang membuat kita sedih sampai malam, itu datang dari syaitan kalau sudah berlebihan. Semua kesedihan itu datang dari syaitan. Kenapa? Karena orang kalau sudah sedih maka dia akan lemah semangatnya, lemah tekadnya, padam harapannya, dan yang keempat, fokus kepada perkara yang membuat dia sedih dan akhirnya tidak bisa beraktivitas secara maksimal, kata Imam Ibnu Qayyim. Bapak kalau lagi sedih diajak apa-apa nggak mau. Ayo berkuda, dah sedih, lagi sedih.
Kesedihan itu kerjaannya setan, Pak. Makanya jangan kita menyalahkan orang, karena kerjaan itu kerjaannya setan. Makanya ketika seseorang itu bersedih kalau sudah melampaui batas, itu namanya aib. Tapi kalau sedihnya itu biasa, kesedihan itu hal yang lumrah, karena orang yang beriman pun bersedih. Makanya kita mendapati Nabi Yakub pun bersedih ketika beliau kehilangan Yusuf, sampai menyebabkan air matanya membutakan kedua matanya beliau. Dan kegembiraan ketika beliau mendapatkan kembali Yusuf mengembalikan kembali penglihatannya, dan itu dibuktikan oleh medis. Makanya kesehatan kita itu tergantung suasana hati kita, Pak. Kalau pola pikir kita sudah parah, sebersih apapun makanan sehat kita, kalau pola pikir kita negatif, semuanya akan jadi negatif. Lambung dapat sinyal negatif, jantung dapat sinyal negatif, liver dapat sinyal negatif. Kenapa? Karena yang difikirkan oleh hati dan pikiran itu negatif. Makanya di situ kita mendapati kesedihan itu selalu ada. Ya. Saya tertarik sekali dengan sebuah tulisan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau pernah ditanya, kapan kita bisa bahagia wahai Syekh? Gitu. Beliau lalu mengulang-ulang hafalan Qur'annya. Kapan ya kita bahagia? Masya Allah ya, seorang ulama itu Pak, kalau dikasih jawab, dikasih pertanyaan, mereka akan mengulang seluruh apa yang pernah dipelajari sepanjang hidupnya. Kadang-kadang hanya untuk menjawab satu pertanyaan. Maka Syekh Syahrawi Mutawalli Asy'arawi ini kemudian berpikir gitu. Lalu pada waktu ketika membaca surat yang ke-10, surat Hud, ayat yang ke-108, beliau lalu berkata, kita tidak mungkin tidak sedih di dunia, karena kesedihan itu baru hilang ketika nanti kita di surga. Mana dalilnya? Wa malladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia itu nanti di surga, karena Allah tidak pernah menyebut kata bahagia kecuali konteksnya selalu konteks kehidupan surga. Masya Allah. Jadi kalau kita pada kehidupan di dunia sedih, iya. Mendapatkan berbagai macam cobaan, iya Pak. Dijadikan sebagian dari kita ujian bagi sebagian yang lain. Berapa banyak orang sedih gara-gara perbuatan kita, Pak? Dan berapa banyak kita bersedih gara-gara perbuatan orang kepada kita? Kita mendapatkan ujian, ada keluarga yang menjadi ujian, ada anak yang menjadi ujian. Itu bagian dari semua problematika kita dalam kehidupan. Makanya ucapan penduduk surga ketika masuk surga, setelah mendapatkan opening ceremony dari para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, di antara ucapan para penduduk surga itu apa? Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, sudah nggak ada sedih pikiran kami sama sekali. Itu memberi arti kepada kita, sesungguhnya terkadang hidup itu bukan menghindari air hujan, Pak, tapi bagaimana kita bisa menikmati ketika hujan datang. Karena itu yang menjadikan kita faham dari surat Fatir 34, Allah sudah negaskan kepada kita, hidup itu terkadang penuh dengan kesedihan, ujiannya banyak. Kenapa orang beriman itu ujiannya banyak, Ustadz? Supaya tidak gandrung dengan dunia. Kalau kita sudah gandrung sama dunia, kita benci mati. Karena benci mati sama takut mati beda. Kalau saya dan Bapak takut mati, lumrah. Siapa di antara kita yang tidak takut mati? Karena mengingat dosa dan kemaksiatan kita. Tapi beda dengan benci mati. Benci mati itu membenci salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Karena kematian itu merupakan takdir yang Allah ciptakan pada kehidupan manusia. Mana dalilnya, Ustaz? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Jadi kematian itu akhirnya menjadi sebuah ketetapan di mana kita tidak boleh membencinya, karena setiap takdir itu tidak boleh dibenci. Takut boleh, wajar, benci tidak boleh. Kenapa orang beriman diuji dengan ujian yang banyak? Supaya kita merasakan bahwasanya kematian itu tempat istirahatnya kita. Di balik setiap kesedihan yang dirasakan oleh setiap manusia, Pak.
Kenapa orang kafir dan tidak beriman kepada Allah itu mereka diberikan, kadang-kadang diberikan harta yang begitu berlimpah-limpah, supaya gandrung dengan dunia dan benci kepada kematian. Bapak kalau terlalu nyaman, akhirnya tidak mau pulang. Makanya kata kematian itu pulang, Pak. Dan bagi kita yang hatinya bersih, pulang itu seneng. Bapak dulu ketika sekolah SD, masuk kelas jam 6.45, baru ngeletakkan tas, tiba-tiba teman kita bisik-bisik, hari ini pulang pagi. Masa? Iya. Kenapa? Hari ini rapat. Oh seneng Pak kita, Pak. Wah sudah seneng. Pelajaran pertama sudah tidak fokus, karena jam 9 nanti pulang ada rapat. Bener jam 9 belnya panjang, tin gitu. Seneng ya, pulang. Sampai rumah ibu kita nanya, kok pulang nak? Rapat. Dan kita berdoa semoga seminggu sekali rapat. Kita senang pulang, Pak. Loh kita ini kok disuruh pulang sama Allah dalam kematian, kok kita benci? Hati-hati. Sama dengan anak SD ketika disuruh pulang pagi dia nggak mau, berarti banyak kemungkinan punya pacar. Kalau bahasanya dulu waktu saya kecil, cem-ceman. Atau dia punya masalah dengan ibu dan bapaknya, ketika ibu dan bapaknya sering bertengkar, dia tidak nyaman di rumah. Sama Pak, kalau kita nggak mau pulang itu ada masalah dengan hati kita. Makanya akhirnya kesedihan itu selalu ada pada kehidupan kita, walaupun kita tetap yakin bahwasanya kita bersandar kepada Allah semata. Tapi kesedihan itu merupakan salah satu warna yang tidak bisa dipisahkan pada perjalanan kita seorang hamba. Ya, setiap kesedihan itu kenapa kita betul harus hadapi supaya nanti senang pulang. Bapak kalau akhirnya sering naik motor, misalkan naik mitrol, misalkan mikrolet ya, Bekasi Tambun, yang roda-rodanya itu kaki-kakinya sudah nggak ada pegasnya sama sekali, Pak. Yang geludakan krok gitu. Bekasi Tambun, misalkan bayar 6.000 gitu ya. Kita akan nanya, kapan bang nyampe bang gitu. Nanti tunggu setengah jam lagi, lama bener. Kenapa kita pengen cepet turun? Kondisinya nggak nyaman, Pak. Coba kalau Bapak dari Bekasi ke Tambun naiknya Velfire, kalau bisa nggak Tambun dipindah ke Jawa Tengah gitu. Kenapa? Terlalu nyaman. Maka itulah yang menjadikan kita harus paham, di balik setiap ujian itu terkadang kita sedih. Sedih itu bukan aib. Sedih itu cara kita dan panggilan dari Allah, cara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya kita mendapati surat Fatir 34 poin yang pertama itu perkataan penduduk surga. Kesedihan itu hilang kapan? Ketika seseorang itu sudah kembali kepada Allah dan mendapatkan rahmat. Disitulah kesedihan itu hilang, Pak. Ghil hilang. Sudah saya sampaikan kan? Ghil dalam kajian 2 pekan yang lalu atau 1 pekan yang lalu, ghilnya hilang, Pak. Gil hilang, kotoran hilang, ingus hilang, kesedihan hilang, sama sekali tidak ada sedih, Pak. Makanya ketika kita mau mencoba, kalau lagi sedih divalidasi, Pak. Ya sudah sedih tidak apa-apa kok. Mau Nabi juga sedih, Rasulullah juga sedih. Kita validasi, jangan sampai kita malah ingkari, apa sih ini sedih gitu. Jangan, Allah saja memvalidasi orang sedih, Pak. Makanya kalau kita mendapatkan ada istri kita sedih, jangan diomongin, ini gara-gara kamu nggak ngaji lama. Nanti bapak sudah sering ngaji, tiba-tiba pulang sedih, nanti diolok-olok, katanya ngaji nggak sedih. Nggak sedih juga kan? Karena sedih itu bagian dari sebuah fitrah pada perjalanan hidup, kesedihan itu. Makanya setiap kita menjalani kehidupan, pasti kita akan menemukan kesedihan demi kesedihan yang pasti kita jumpai. Tapi ridhonya kita kepada Allah lebih besar daripada kesedihan yang kita rasakan pada perjalanan hidup. Dan ingat, Pak, wasobin wala nasobin, kesedihan dan kegundahan itu dipakai oleh Allah untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Jadi yang menggugurkan dosa bukan hanya penyakit,
gundah gulana dan kesedihan yang disebut oleh Nabi min wasobin wala nasobin, itu kalau sedih dan kegundahan itu pun dipakai oleh Allah untuk membersihkan kita dari dari segala dosa yang kita kerjakan. Ya, jadi hidup bukan menghindari air hujan yang turun deras, tapi hidup adalah menikmati bagaimana ketika hujan turun kita tetap bisa tersenyum. Itulah yang dikatakan alul hikmah. Ustadz ngomongnya pinter, gampang, ya semua kan dimulai dari ucapan ilmu, Pak. Apakah yang menyampaikan kayak gini tidak pernah merasakan betapa beratnya kita untuk berdamai dengan kesedihan? Semuanya berusaha berdamai dengan kesedihan, Pak. Nabi saja sampai buta kok. Nabi Yakub buta matanya, menangisi ya Yusuf alaihi salam. Bapak mau nggak kalau ketemu beliau lalu bapak ngatain, sudah, kamu kan Nabi, ngapain nangis? Enggak kok. Allah menceritakan itu dalam surat Yusuf sampai disebut sebaik-baik kisah itu kisah Yusuf, Pak. Berarti setiap part dari kehidupan yang diceritakan Allah dari kisahnya Nabi Yusuf itu ada pelajaran maha besar pada kehidupan kita. Makanya Allah menghibur Nabi Muhammad itu dengan surat Yusuf. Masya Allah ya. Makanya Allah itu menghibur Nabi Muhammad itu dengan ilmu, Pak. Bukan pergi ke tempat hiburan. Hari ini tempat hiburan rame, Pak. Itu justru menunjukkan indeks pasti. Orang yang sedih itu banyak. Makanya tempat hiburan banyak. Karena kalau orang itu nggak sedih, nggak butuh tempat hiburan. Kenapa tempat hiburan? Jadi kalau Bapak ngeliatin orang yang lagi ajujing gitu, itu sebenarnya dia lagi sedih. Karena makanya dia butuh hiburan. Coba kalau dia nggak sedih, dia di rumah, Pak, ngobrol dengan istrinya. Kalau dia nggak sedih, dia ngobrol dengan bapaknya. Dia buat konten mungkin dengan bapaknya dalam hal-hal kebaikan. Cuma karena dia sedih, nggak dapat di rumah, dia pergi ke tempat hiburan. Makanya tidak ada yang bisa mengusir kesedihan kita itu kecuali apa? Ilmu. Karena ilmu itu energi untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang kita hadapi. Makanya ilmu itu energi, Pak. Ilmu itu obat dari berbagai macam hal. Karena apa? Setiap benturan kita pada masalah, obatnya cuma satu. Ilmu yang membangun keyakinan kita kepada Allah. Itu doang, Pak. Makanya ilmu fungsinya itu apa? Meluruskan yang bengkok, membersihkan yang kotor, membeningkan yang keruh. Itu fungsinya ilmu. Dan bagaimana ilmu itu selalu bisa memberikan sedikit obat, bahkan banyak obat pada apa yang kita jumpai. Contoh, saya pernah mendapati istri saya kecapean. Saya juga capek, Pak. Ketika kita membersamai anak-anak. Anak 8. Bapak bisa bayangkan anak 8, Pak. Yang satu di garasi, yang satu di pintu kamar bawah, yang satu di tangga, yang satu di depan tangga, yang 2 di kamar. Bapak kalau ke rumah saya tidak ada satu part rumah saya kecuali di situ ada anak saya. Semoga Allah merahmati istri saya tercinta. Lelah Pak. Jangan ngomong punya anak nggak lelah Ustaz. Bohong kamu. Berarti kamu nggak pernah bantu istri kamu. Ya lelah Pak, orang tawan itu. Saya itu setiap pagi hampir setiap pagi habis sholat subuh itu tidak bisa dzikir pagi. Saya akuin, Pak, tidak bisa dzikir pagi kecuali sebentar. Dzikir pagi, selesaikan beberapa partnya langsung pergi. Kenapa? Harus cepat-cepat menggantikan, membantu istri. Makanya saya tuh kalau pagi muter-muter komplek terus, Pak, setiap pagi, Pak. Makanya saya informasi tentang komplek perumahan saya apal lebih daripada hafalan agen properti. Makanya kalau ada yang tanya, Ustaz ada rumah dijual, ada. Yang mana? Yang mau luasnya 90 di sono, yang 162 sono, yang 320 meter sono. Saya hafal, Pak, karena tiap pagi muter-muter itu. Istri saya terkadang sampai mimisan saking capeknya, Pak. Tapi apa? Perkara yang menguatkan kita bukan ketika kita pergi ke tempat hiburan. Enggak. Mungkin kamu ke tempat healing sebentar menyelesaikan masalah, setelah itu pusing lagi. Apalagi ketika melihat bil nota tagihan, nah itu pusing lagi. Apa yang menggembirakan kita, Pak? Menggembirakan kita itu indah, Pak. Perkataan Imam Ibnu Qayyim. Apa perkataan Imam Ibnu Qayyim yang selalu menjadikan kita memberi narasi pada hati kita? Ketika orang itu menjadi orang tua, Allah akan menjadikan sebagian dosanya dan sebagian maksiatnya tidak akan dihapuskan oleh Allah.
kecuali karena keletihan dan kepenatan ketika dia merawat anak-anak yang Allah titipkan kepadanya. Jadi kita Pak jadi orang tua, semenjak kita jadi orang tua, ada anak yang lahir dari istri kita, semenjak saat itu ada dosa-dosa kita yang tidak dihapuskan oleh Allah, kecuali ketika kamu letih mengajari anak kamu, meletih merawat anak kamu. Ketika ilmu itu kita dapatkan dan quote itu kita baca di kitab, saya sampaikan sama istri saya, itu melegakan hatinya dan meringankan saya Pak. Ilmu itu melegakan. Ketika kita menghadapi pro kontra orang yang dakwah, tidak asal dakwah Pak. Dakwah itu kadang-kadang saya ketemu sama orang yang bencinya sama saya itu melebihi orang kafir Pak. Padahal nggak pernah ketemu saya. Bermuamalah dengan saya nggak pernah. Saya ngelukain kehormatan dirinya juga nggak pernah. Kehormatan keluarganya juga nggak pernah saya otak-atik. Tapi ngeliatin itu kayak melihat sama orang-orang yang menyimpangnya luar biasa. Banyak Pak kayak gitu Pak. Apa yang menggembirakan hati saya? Yang menggembirakan hati saya adalah setiap kesedihan di atas dakwah itu merupakan keberkahan besar untuk meraih rahmat. Selesai Pak. Makanya kata bapak saya, Nang, dakwah itu pasti ada yang senang, ada yang nggak suka. Kalau ada yang nggak suka gimana Pak? Pesan dari bapak saya dengan ilmu yang beliau ketahui dari perjalanan hidup, hikmah beliau menemukan yang menyampaikan. Uplek iku nek entek minyake mati dewi. Lampu minyak itu kalau minyaknya habis mati sendiri, nak biarin aja. Kalau kata-kata yang saya dapatkan dari Imam Ghazali itu apa? Jangan memprioritaskan hidupmu sama orang yang tidak pernah memprioritaskan dirimu di dalam kehidupan dia. Selesai Pak. Ada orang benci pasti ada kirimkan orang yang senang dengan kita dan cinta sama kita. Makanya ilmu. Kita sudah ya nomor 1 belum selesai ya? Belum selesai. Ini baru nomor 1 belum selesai ya Pak. Kita baru membicarakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan, itu doa siapa? Penduduk surga. Kalau kita pada poin yang pertama ini kita bicara tentang surga Pak. Saya ingin menyampaikan tentang beberapa tulisan dari Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menerangkan tentang surga yang terkadang sering kita lupa dan sering kita tidak ketahui. Ada sebuah kitab beliau yang sangat bagus, kitabnya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yaitu perjalanan menuju kepada tempat kebahagiaan, yaitu adalah ketika di surga. Maka dari panjangnya pembahasan dan penjelasan pada buku itu, setidaknya ada 3 hal basic yang kita harus ketahui tentang surga, supaya dengan 3 hal ini kita mampu mengatur kurikulum kita menuju kepada surganya Allah. Yang pertama yang kita harus paham itu adalah kita tidak akan mendapatkan surga karena amal soleh kita, tetapi sejatinya kita mendapatkan surga itu karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak mendapatkan surga karena amal solihnya, tetapi karena rahmatnya Allah. Kalau sekelas Nabi dan sekaliber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita ragukan bagaimana beliau dari bangun sampai tidur kembali hatinya ikhlas karena beliau adalah orang yang paling mukhlis dalam kehidupannya, itu pun tidak mendapatkan surga karena amalnya tetapi karena rahmat Allah, maka apalagi kita sebagai umatnya yang jauh dari kata sempurna. Sekarang mari kita coba paham kenapa kita tidak masuk surga karena amal soleh kita Pak. Karena amal kita kalau dikonversikan dengan mata uang untuk membeli surga, maka tidak akan pernah cukup. Walaupun amal kita dikonversikan dengan mata uang apapun di hadapan Allah, karena nilainya surga jauh melampaui dari apa yang telah kita usahakan dan telah kita korbankan pada kehidupan kita. Saya ambilkan contoh analogi yang mudah. Orang semacam saya Pak tidak akan pernah mampu membeli 1 petak ataupun 2 petak tanah di sekitar Masjidil Haram. Karena tanah yang paling mahal hari ini di atas muka bumi, properti paling mahal itu bukan di Beverly Hills di San Francisco ataupun di New York, tapi properti yang paling mahal itu di sekitar Masjidil Haram. Nomor 1 itu paling mahal sedunia. Saking mahalnya tidak ada nominalnya, kecuali memang betul-betul punya koneksi yang kuat dan keberuntungan bisa mendapatkan tanah di situ. Orang semacam saya kerja dengan bisnis, saya kan juga punya bisnis ya, ada Navis School dan ada Harvard String. Wah, promosi. Maka kalaupun saya bekerja hidup mati hidup lagi pun belum tentu bisa membeli 1 meter harga properti di Beverly Hills di Masjidil Haram. Kenapa? Saking mahalnya Pak.
saking mahalnya. Kalaulah harga properti di sekitar Masjidil Haram kita saja nggak bisa nyampe, walaupun kerja 2 kali mati 2 kali hidup, apalagi properti tanah di surga. Makanya ada sebuah hadis menjelaskan tentang bagaimana kita masuk rahmat, memasuki surga itu dengan rahmat, yaitu ketika ada seorang ahli ibadah selama 500 tahun, Pak. Bapak bisa bayangkan ibadah 500 tahun. Kita saja beribadah tidak sepanjang itu kadang sering kena futur, Pak. Apalagi 500 tahun dia beribadah terus kepada Allah. Kita ini ibadahnya sudah singkat, futurnya sering. Maka dia ibadah selama 500 tahun. Lalu Allah menyampaikan ketika dia sudah dihisab, maka Allah memerintahkan dia karena amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Allah perintahkan, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Maka orang itu berkata, aku memasuki surga dengan amalku ya Allah. Enggak, kamu memasuki surgaku dengan rahmatku. Rahmat itu kalau kita bahasakan, Pak, yang paling gampang rahmat itu apa? Kasihannya Allah sama kita, Pak. Jadi dikasihani itu tidak selalu maknanya negatif. Dikasihani itu maknanya terpuji, Pak. Kalau yang mengasihi kita dan mengkasihani kita itu Allah. Kapan kita dikasihani sama Allah? Kalau kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita. Itulah cara kita mendapatkan sifat kasih sayang Allah. Kembali kepada kisah yang disampaikan Nabi. Orang itu ibadah 500 tahun. Lalu Allah berfirman, masuklah ke surga dengan rahmatku. Enggak, dengan amalku ya Allah. Allah panggil malaikat. Kamu hitung amal orang ini. Ketika dihitung, sudah dihitung oleh para malaikat yang begitu cepat menghitung, karena mayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam surat Qaf. Semua dicatat dengan detail oleh para malaikat. Mereka lapor kepada Allah, ini hamparan amalnya. Lalu Allah berfirman, jadikan amal dia itu untuk membalas nikmat yang aku kasihkan kepadanya ketika di dunia dulu. Nanti kalau sudah tercover semua nikmat di dunia itu, maka nanti baru membayar nikmat yang aku berikan kepadanya ketika di akhirat, yaitu surga. Dihitunglah dari air minum yang kamu minum, Pak. Makanya kita itu sama air minum saja Allah itu menyampaikan apa? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Emang kamu nggak perhatikan air minum yang kamu teguk? Kita itu kadang-kadang standar nikmat kita itu sudah berlebihan, Pak. Akhirnya apa? Melupakan nikmat-nikmat banyak yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita terlalu fokus sama puncak gunung sampai melupakan keindahan setiap pos yang kita lewati. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Waqiah, coba deh dilihat setiap minum yang kamu teguk. Nah, ini saya teguk. Allah nyuruh kita memperhatikan masalah-masalah kecil supaya kita tidak hanya fokus pada perkara besar. Ya, maka dihitunglah airnya, udaranya, daunnya, buahnya, ayamnya, dagingnya yang dia pernah makan, semuanya, dan nikmat badan. Baru disuruh untuk mengkonversi amal itu. Maka para malaikat lapor dalam sekejap, karena mereka akuntan paling handal, jauh lebih dari akuntan di dunia. Lalu mereka lapor sama Allah, ya Allah, nikmat mata yang engkau berikan kepadanya itu jauh lebih besar daripada ibadahnya selama 500 tahun. Dan malaikat tidak mungkin berdusta, Pak. Jadi nikmat mata sebelah saja tidak cukup ya Allah untuk dia bayar dari ibadah yang telah dia kerjakan selama 500 tahun. Barulah orang itu memasuki surga sadar. Dia memasuki surga itu karena rahmat. Makanya rahmat dan ghafur, rahmat dan ampunan itu seimbang, Pak, dalam kebutuhan kita sebagai orang yang beriman. Makanya doanya Nabi itu indah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata, karena rahmat itulah yang menjadikan kita nanti masuk surga, dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Rahmat, Pak. Makanya kita memasuki surga itu karena rahmatnya Allah. Jangan ada kesombongan dengan ilmu dan pencapaian ibadah yang telah kita kerjakan. Imam Adz-Dzahabi termasuk pula Imam Ibnu Qayyim berkata, setercela-celanya sombong itu sombong sama ilmu dan ibadah. Kenapa? Ilmunya belum tentu 100% benar, dan ibadahnya belum tentu 100% itu diterima sama Allah. Loh, kok kita sombong dengan ibadah? Makanya Imam Ibnu Taimiyah diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Taimiyah itu, Pak,
Kalau beliau ada rasa sombong pada hatinya atas ibadah dan pencapaiannya, beliau meruqyah dirinya sendiri. Beliau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena disitulah seorang hamba itu harusnya paham ibadahmu itu karena semata-mata pertolongan Allah. Tidak usah sombong. Baru 1 sunnah 2 sunnah yang kamu kerjakan, kamu merendahkan orang? Tidak begitu caranya kita mengartikan sunnah. Ya, jangan sombong kita. Sudahlah, kita kayak orang bodoh. Kalau ada orang ngomong kamu bodoh, goblok, nah tidak apa-apa kalau memang itu membuatmu senang dan gembira. Tidak apa-apa. Lebih baik kita dianggap bodoh di hadapan manusia, Pak, tapi tidak bodoh di hadapan Allah, karena kita selalu merasa ingin belajar dan ingin membaca. Karena apa? Berbicara itu harus sadar dengan siapa kita bicara. Karena tidak setiap pembicaraan harus kita tanggapin. Kembali ke tadi, maka sesungguhnya kita mendapatkan surga itu karena rahmatnya Allah semata. Dan ketika kita mendapati bahwasanya kita masuk surga karena rahmat, itulah yang menjadikan kita tidak perlu menyombongkan dan jumawa dengan pencapaian ibadah kita. Bapak tahu, sering Bapak lihat ada kisah-kisah yang disampaikan para ustadz, yang saya doakan semoga mereka diberikan keikhlasan hati sebagaimana saya mengharapkan itu untuk saya. Para ustadz itu sering bercerita, ada fulan ahli ibadah matinya murtad, ada fulan ahli ibadah matinya murtad. Sering mendengar kata-kata itu, Pak. Jangan berhenti pada kisahnya, gali sebabnya apa. Nanti kalau Bapak dapatkan perkataan Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau menjelaskan, kalau kamu jumpai ada orang taat, ahli ibadah, tapi matinya dalam kondisi su'ul khatimah, dipastikan orang itu sombong dengan ibadahnya sampai Allah tinggalkan ibadah yang telah dia lakukan, karena Allah tidak ada hajat menerima setiap ibadah yang dibangun atas kesombongan. Dan salah satu kesombongan itu apa? Merendahin orang lain. Lebih baik saya dan Bapak direndahin daripada kita yang merendahkan orang. Karena apa? Merasa direndahkan orang itu lebih selamat daripada kita merendahkan orang lain. Ya. Maka itu yang menjadikan kita memahami. Satu poin penting tentang masalah surga dari 3 poin yang ingin saya sharing adalah pahamilah betul bahwasanya dalam kehidupan kita mendapatkan surga itu hanya semata-mata karena rahmatnya Allah yang menjadikan kita nanti layak mendapatkan surga. Karena apa, Pak? Sujudmu, rukukmu, sedekahmu tidak akan sebanding dengan harga properti di surga yang begitu mahal, Pak. Harga properti di Masjidil Haram saja kita tidak bisa beli, apalagi harga properti surga yang dibangun oleh Allah dengan betul-betul memuliakan para penghuni surganya. Apalagi surga Firdaus, Pak, yang dibangun oleh Allah dengan kedua tangannya. Karena Allah membangun Firdaus yang paling tinggi, yang berbatasan langsung dengan arsy-Nya Allah, itu dengan kedua tangannya Allah secara langsung. Dalam hadis yang sahih. Makanya rahmatmu ya Allah, yang kita harapkan rahmatmu. Jangan kehilangan husnudon kita dan prasangka baik kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kita ini pendosa, betul, tapi pendosa yang tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan ingat rahmatnya Allah, inna rahmati taglibu ghadabi, rahmatku itu mengalahkan murkaku. Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melihat seorang ibu marah sama anaknya gara-gara anak-anaknya itu membuat emosi ibunya. Kegaduhan ada di dalam rumah itu. Anaknya nangis, Pak, tantrum. Lalu akhirnya ibunya kecewa. Dibawa itu anak keluar, diletakkan di depan rumah, ditutup pintunya dari dalam. Anaknya ngetok pintu. Ummi, iftahil bab, Ummi iftahil bab, Ummi iftahil bab, gitu. Ibu bukakan pintu. Fudail bin Iyad ngelihat kejadian itu, Pak. Setiap kejadian yang dilihat sama para ulama itu selalu menjadi hikmah. Fudail bin Iyad ngeliatin itu, ibunya tidak buka pintunya, Pak. Setelah beliau sholat asar, beliau lewat ke tempat itu kembali, dia mendapati ibunya membukakan pintu, mendapati anaknya itu banjir dengan air mata, dipeluk anak itu.
Lalu ibunya memaafkan. Loh, Fudail bin Iyad hampir pingsan ngelihat kejadian itu. Karena yang dilihat bukan umiknya dan bagaimana umi itu memaafkan anaknya. Tapi yang dilihat oleh Fudail bin Iyad adalah, kalaulah seorang ibu punya hati yang lebih besar daripada kesalahan seorang anak, apalagi Allah yang menciptakan hati seorang ibu kepada anaknya. Jangan putus asa dari harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Yang penting jangan sombong. Bapak dengan ustadz siapapun dekat, nggak usah sombong. Bapak baca kitab berapapun, nggak usah sombong. Dan saya ingatkan, yang baca kitab itu juga hanya orang 1-2 orang. Allah bagikan setiap orang dari sebagian orang yang Allah kehendaki mereka bisa membaca kitab dari kitab yang mungkin tidak kamu baca. Makanya berikan udzur sama saudaramu. Itu yang saya ingin lakukan sama kehidupan saya. Dihujat dengan itu, tidak apa-apa, tergantung kamu nanti di hadapan Allah. Ya, jadi kita mendapatkan surga itu dengan rahmatnya Allah semata, Pak. Dan rahmat Allah itu tidak datang kepada hati yang meninggi. Rahmat Allah, kata Imam Ibnu Qayyim lagi, kata beliau sangat bagus. Rahmat Allah itu menyapa hati yang merendah, dan rahmat Allah itu tidak pernah menyapa hati yang tinggi, sebagaimana air. Bapak pernah jumpain air itu? Ketika saya gini kan, air itu jatuh ke atas? Enggak, jatuh itu selalu ke bawah. Rahmat Allah itu mencari hati yang merendah. Jadi kalau intinya pengen mendapatkan rahmat, Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan apa? Rendahkan hatimu, tawadukkan jiwamu, kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan ada kesombongan di balik ilmu yang kita dapatkan dan di balik setiap pencapaian ibadah yang telah kita kerjakan. Karena apa? Allah haramkan rahmatnya kepada mereka yang sombong. Ya, ada ulama besar, Pak, di Saudi. Karena dia pernah melahirkan sebuah kitab yang luar biasa tentang masalah komunisme, sempat diakui dan dinobatkan sebagai Ibnu Taimiyah zaman ini, Pak. Tapi akhirnya kehidupannya menjadi menyelenceng dan akhirnya dia mengagungkan kembali paham komunisme malah. Lalu ada perkataan bagus di antara para ulama, tidaklah seseorang yang menjulang tinggi dengan ilmunya lalu dia jatuh di dalam kehinaan di hadapan Allah kecuali karena kesombongan yang ada pada hatinya. Ya, jadi kalau kita ada yang merendahkan kita, syukur, Pak. Kita tidak termasuk orang yang merendahkan orang. Itu saja, Pak. Jadi kalau Ustadz antum direndahin, Pak Iban kamu dihujat, Pak Iban, tidak apa-apa, berarti kita syukur, bukan kita yang menghujat. Karena menghujat itu biasanya merasa lebih tinggi daripada yang dihujat. Makanya maaf ya, sama pelaku dosa aja nggak boleh dihujat. Kan kita tidak tahu akhir kehidupannya bagaimana. Kita boleh menjelaskan dosanya, tapi tidak boleh menghujat orangnya. Karena kita tidak pernah tahu kejadian. Kalau kita menguraikan dosa-dosanya boleh, boleh menjadi pelajaran dan evaluasi. Tapi menghujat namanya, tidak boleh, Pak. Karena apa? Kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu kamu selamat dari dosa itu sebagaimana mungkin dia tidak selamat dengan dosa itu di hadapan Allah. Kita dapat surga karena rahmat. Mintalah rahmat setiap waktu. Ya, doanya Nabi yang paling indah kalau saya ditanya selalu tidak pernah berubah. Dzikir Nabi yang paling indah menurut Ustaz itu apa? Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata ainin. Itu yang menurut saya paling indah, tanpa menafikan semua dzikirnya Nabi itu indah. Tapi yang paling membekas dan menggetarkan ketika saya mulai belajar dari semenjak saya kelas 1 SMA sudah berada di pondok, saya tidak pernah berubah. Inilah dzikir Nabi yang paling menghujam pada hati. Karena rahmat itulah yang paling kita butuhkan, Pak. Dan rahmat Allah itu besar, Pak. Nabi Adam itu, Pak, itu akhirnya diturunkan oleh Allah, tapi dapat rahmat sebelum diturunkan. Karena Allah itu sebelum menghukum seseorang itu selalu tanya, Pak, baik kepada setan ataupun kepada Adam. Kan setan juga ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak mau untuk sujud sama Adam? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Kamu ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Apa pelajarannya? Nah, Allah saja kalau akan menghukum seseorang, walaupun Allah maha alim, tetap tanya. Tetap ditanya dulu. Karena begitulah Allah ngajarin kita ketika sudah bicara tentang kehidupan seseorang makhluk.
Maka ketika dijawab sama setan, engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Akhirnya diturunkan. Kenapa Allah tidak memberi rahmat kepada setan ataupun iblis yang diturunkan? Karena dia sombong dengan apa yang telah dilalui dan tidak merasa bersalah ketika dia merendahkan Nabi Adam. Tapi Bapak tahu gimana kisah ketika Allah akan menurunkan Nabi Adam? Nabi Adam diinterogasi oleh Allah. Lima akalta. Kenapa kamu makan itu Nabi Adam? Perhatikan jawaban Nabi Adam. Ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak nyangka ya Allah ada hambamu, yaitu setan, iblis itu, bersumpah atas namamu tetapi dia berdusta kepada diriku. Dan aku menyesal. Jadi Nabi Adam menunjukkan dia merendah dengan dosanya itu. Dan memang iblis ketika menggoda Nabi Adam, coba dicek Pak di kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, setan itu menumpang kepada salah satu makhluk yang bernama ular. Dalam sebagian riwayat dia naik ke atas dan membisikkan kalimat itu kepada Adam sampai Adam itu memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika memberikan narasi, iblis berkata, demi Allah buah ini memberikan kepadamu keabadian. Ketika disebut nama Allah, saking bersihnya Nabi Adam hatinya, Nabi Adam langsung percaya ketika kalimat itu disertai nama Allah. Makanya ucapannya apa? Ma dhanantu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah nyangka ya Allah ada hambamu itu berdusta memakai namamu. Akhirnya Allah merahmati Nabi Adam, Pak. Makanya Allah membekali Nabi Adam sebelum turun, diajarilah beliau dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu yang ngasih tahu Allah, Pak. Maka disitulah ayat fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kalimat dari Allah, Allah menerima taubatnya Adam. Disitulah kita paham, jangan sampai kita lupa hakikat kita masuk surga itu semata-mata rahmatnya Allah. Dan rahmat dan kesombongan itu tidak pernah bertemu pada hati seorang manusia. Ketika dia mengharapkan rahmat lalu dia sombong. Ya. Yang kedua, Pak, yang kita harus paham, bahwasanya Allah itu menetapkan pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Ini kita harus paham, Pak. Maka sesungguhnya pintu surga itu ada 8. Kenapa kita mendapati surga itu pintunya ada 8? Padahal biasanya komplek perumahan mewah gerbangnya 1. Ya atau tidak yang hidup di komplek perumahan mewah, Pak Haiban? Biasanya komplek perumahan mewah itu gerbangnya 1 supaya aksesnya cuma 1 untuk minimalisir maling. Kalau ada perumahan banyak pintunya, nah itu biasanya bukan perumahan rumah mewah, tidak apa-apa namanya rumah mewah. Tapi kenapa surga itu pintunya 8, Pak? Ada 8, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. 8. Maka di situ ada keterangan yang paling bagus, yang sangat relatable dengan pintu surga itu ada 8. Perkataan siapa Ustadz? Perkataan Imam Malik. Apa perkataan beliau? Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal kepada manusia sebagaimana Allah ngasih rezeki. Makanya kita hormatin orang, karena bisa jadi potensi amalnya tidak sama dengan potensi kita. Ada di antara Bapak tahajudnya susah, Pak, tapi puasanya gampang. Ada, Pak. Tidak usah Bapak jawab pun saya tahu, pasti ada. Kalau sholat tahajud susahnya luar biasa, dibangunkan istri tidak bangun, ada gempa pun nggak bangun juga, masih ngerok gitu. Tapi giliran puasa gampang, Pak. Ada di antara kita sholat tahajudnya gampang, selalu bangun, disiplin, 3:30 selalu bangun ya. 4:38 subuh dia sampai 1 jam dia nunggu, dia sholat terus tidur sebentar baru sholat subuh. Tapi giliran puasa susah, Pak. Setiap melihat gelas berembun dikit batal, apalagi melihat warung Padang di perempatan jalan. Udahlah nggak apa-apa, besok aja puasanya. Ada yang kayak gitu, yang ketawa-ketawa semoga diampuni dosa-dosanya. Ada yang gitu, Pak. Ada yang terkadang susah, Pak. Nah ini cerita lagi.
Ada yang susah tahajudnya, susah puasanya, tapi sekalinya sedekah luar biasa. Butuh berapa Masjid Al-Falah? 200 juta Pak. Ya sudahlah, nanti saya transfer 2 miliar. Masya Allah. Agak-agak sombong dikit sih tapi tapi dia dimudahkan atau sedekah. Maka cara kita melihat orang itu kayak gitu. Mungkin ada saudaramu belum pandai dia mengamalkan apa yang kamu kerjakan, tapi dia memiliki amalan yang dia hanya Allah yang tahu tentang apa yang dia perbuat, dan memang potensi rezekinya di situ. Tidak bisa kita paksakan ukuran sepatu orang dengan ukuran sepatumu dong Mas. Tidak bisa. Karena salah satu di antara ketiadaan kemakrufan kita pada hati kita itu apa? Memaksa ukuran sepatu kita kayak ukuran sepatu orang lain. Ya udah bisa. Khalid bin Walid itu potensi amalnya tidak sama dengan amalan-amalan kayak semacam Ibnu Abbas yang tidak pernah beliau itu lengser dari Quran. Beda dengan Khalid bin Walid, tidak punya waktu sebanyak Ibnu Abbas ketika bermuamalah dengan Quran, Pak. Makanya setiap beliau itu melihat Quran, beliau nangis. Khalid bin Walid, apa perkataan dari Khalid bin Walid kalau melihat mushaf? Dia berkata, syaghalanal jihad angka, kami disibukkan dengan jihad sampai belum sempat membaca engkau terlalu banyak. Nabi pernah mengaibkan? Enggak pernah mengaibkan satu persatu. Nabi menghormati dan menghargai setiap orang. Kita ini butuh figur seorang guru yang menghargai potensi umat yang berbeda-beda. Kita butuh figur seorang guru dan seorang ustadz yang dia itu melihat potensi umat itu tidak semuanya sama dengan versi yang dia pikir. Karena apa? Allah jadikan pintu surga ada 8 Pak. Makanya nanti ada orang yang dipanggil pintu sholat, pintu puasa tidak manggil. Pintu puasa tidak manggil dia, tapi pintu sedekah manggil. Pintu puasa, sholat, sedekah, jihad, aiman tidak memanggil dia, pintu tobat manggil dia. Pintu tobat tidak manggil dia, pintu memaafkan Pak. Karena dia banyak tersakiti dan selalu ridho dengan orang yang menyakitinya, kayak Abu Dhamdham radhiyallahu anhu. Masuk surga Pak. Tidak semuanya, semua versi dengan apa yang kamu lihat. Dan dunia ini tidak terbentuk sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Allah pun adil, membagi pintu surga ada 8. Makanya saya itu selalu berkata, kalau ada orang yang kadang-kadang tidak cocok dengan pendapat saya berkata, Bapak boleh ambil, boleh tidak, karena ini subjektivitas saya. Selalu berkata, mungkin dia punya amal yang dia rahasiakan di hadapan Allah yang saya tidak tahu amalan itu. Dalam masalah ini saya nggak cocok sama dia, tapi mungkin dia punya amalan rahasia di hadapan Allah yang tidak kita ketahui. Itulah Pak, kenapa kita mendapati orang yang mati husnul khotimah itu, Masya Allah beda-beda Pak. Walaupun terkadang pilihan fikihnya tidak sama dengan pilihan fikih kita, tapi matinya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Bukan berarti kita akhirnya merelakan dan akhirnya kita mengambil apa aja. Oh enggak, tetap pilih yang paling kuat menurut ilmu yang kita pelajari. Menghormati orang itu penting, karena bisa jadi dia melakukan sesuatu yang kita tidak sadari, lalu Allah membeli amal itu dengan rahmatnya. Kita tidak pernah tahu Pak. Ada orang yang kadang salah 1-2 masih salah Pak, nggak sesuai dengan apa yang ditunjukkan Nabi, tapi bisa jadi kesalahan itu tertutupi dengan amalan besar yang dia sembunyikan, di mana Allah membeli amalan itu dan memaafkan kesalahannya ketika tidak ngikutin Rasul. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Saya janjian sama istri saya, kita ketemu ya di warung Padang gitu. Jam berapa Bi? Jam 1 siang. Oke, jam 1 siang. Istri saya datang ke warung Padang on time, jam 1 siang sudah datang. Saya Pak ditunggu sama istri saya, 1:30 belum datang. Di telepon nggak nyambung, di WhatsApp centang 1. Jam 2, jam 3, jam 4 saya baru datang tergopoh-gopoh. Istri saya, ya Bapak pasti tahulah istri kita, kalau kita telat 4 jam mungkin asapnya sudah mulai keluar sedikit-sedikit. Maka istri kita mau marah Pak. Lu kamu itu gimana sih Bi? Janjinya jam 1 ini, lu jam 4 kok baru datang. Maaf, tadi saya ada satu keperluan yang betul-betul saya harus selesaikan. Dan qadarullah handphone saya mati, tapi saya sudah menyelesaikan keperluan saya. Istrinya tanya, keperluanmu apa Bi? Keperluan saya adalah membelikan kamu kalung dengan harga 70 juta. Ini kalungnya.
Yang ketawa-ketawa jarang membelikan kalung. Makanya saya nggak ketawa Pak, tapi juga nggak membelikan kalung. Maka istri kita ketika mendapati kalung emasnya itu Pak, kalung emasnya itu, kira-kira dia tambah marah atau senyum Pak? Hah, apa Pak? Senyum. Tuh, ketawanya istri kita di sana itu senyum Pak. Bahkan dia akan ngomong, Mas lain kali telat 6 jam ya gitu. Itu analogi paling simpel Pak, bahwasanya bisa jadi ada orang yang kita tidak ketahui dia mendapatkan rahmat di balik apa yang dia sembunyikan. Kenapa? Mungkin tidak pandai dia memberikan citra kepada dirinya ketika berbuat amal, mungkin tidak sepandai kamu ketika citranya baik, tapi dia punya amalan rahasia di sisi Allah. Saya punya jamaah meninggal di Masjid Nabawi Pak, dari pilihan dia, dari metode dia berpakaian tidak sama dengan metode saya ketika berpakaian dalam pilihan-pilihan ijtihad fikih yang saya pilih ya. Dalam masalah sholat saya melihat ada beberapa gerakan yang saya pernah negur, Pak harusnya begini, pendapat yang menurut saya paling kuat itu begini Pak, walaupun itu ada pendapatnya, saya pernah nyampein kayak gitu Pak. Meninggalnya di Masjid Nabawi Pak. Coba, bukan berarti kita langsung langsung kita itu meninggalkan semua pendapat dan perjalanan kita nyari ilmu. Enggak ada pernah ngomong kayak gitu. Enggak boleh kita meninggalkan komitmen kita untuk terus belajar dengan ilmu dalam setiap perkataan dan ibadah kita. Yang diperbaiki itu cara pandang kita sama orang yang beriman. Itu saja yang saya selalu sampaikan. Cara pandang kita, walaupun meluruskan tetap meluruskan. Makanya yang kedua kita paham, kenapa pintu surga itu ada 8? Karena potensi amal manusia itu beda-beda Pak. Makanya kita mendapati kayak ormas-ormas besar di Islam itu, makanya mereka punya spesialisasi beda-beda, walaupun mungkin tidak ada yang sempurna. Kita juga nggak sempurna kan. Muhammadiyah sosialnya bagus, NU mungkin dakwahnya di grassroots juga bagus. Ada teman kita mungkin di Al-Irsyad gitu, yang dia menampung para pedagang-pedagang Arab yang akhirnya mereka berkumpul di sebuah jamiah yang bernama Al-Irsyad gitu. Ya memang beda-beda. Ada kekurangan Ustaz, mana sih kehidupan kita itu tidak ada kekurangan. Kemaksuman itu miliknya Nabi dan telah pergi bersama dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka hormatin. Gimana pintu surga mengajarkan kita ada 8 Pak. Makanya maaf ya, ibu-ibu tidak usah memaksakan suaminya atau kita memaksakan istri kita. Itu semuanya sempurna. Itu lebih sholat tahajudnya yang panjang, puasa sunnahnya yang terus, sedekahnya yang kenceng. Kadang itu tidak bisa. Kalaupun ada yang bisa, alhamdulillah tidak ada tempat bagi dia bersyukur kecuali Allah semata. Tapi maaf ya Pak, jangan dipakai perkataan Imam Malik untuk melegalkan kemalasan kita beribadah. Tapi kok nggak tahajud, Allah membagi amal sebagaimana. Ini namanya hillah, tipu muslihat menggunakan dalil. Ya, ibu-ibu kalau ada yang nanti suaminya ngomong kayak gitu, lapor ke saya Bu. Oh, katanya banyak Pak. Makanya yang kedua, yang ketiga, kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya surga itu sedekat tali sandal? Maksudnya apa? Innal jannata aqrabu ila ahadim minkum min syiraki na'lihi. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Artinya apa sih itu Ustaz? Artinya kita di antara amal yang kita lakukan, kita itu tidak pernah tahu di antara amal mana yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim menceritakan ada orang Pak, saking gembiranya masuk surga, lebih daripada anak kecil yang mendapatkan mainan yang setelah dia tunggu berbulan-bulan. Dia lompat-lompat di surga. Dan dia baru tahu, dia mendapatkan rahmat ketika melewati hisab. Maka dia tahu, perkara yang paling berat ditimbang oleh Allah adalah ketika dia motong pohon ataupun dahan, ketika dia memindahkan dahan di satu jalan yang banyak mengganggu orang, lalu dia tarik dahan itu, lalu dia tempatkan di pinggir tempat yang tidak dilewati orang, dan dia sadari ternyata itulah yang memberatkan hisabnya dia dalam mizan kebaikan.
Makanya pintu surga itu kita tidak pernah tahu, Pak. Kadang-kadang kita umrah 70 kali belum tentu dapat rahmat, karena ada nilai kesombongan. Tapi bisa jadi ketika kita mengatakan kepada mas-mas pom bensin, ketika kita ngisi berapa Pak? Ngisi 95.000. Petugas mas bensinnya sudah curiga, enggak 100 aja Pak digenepin, enggak 95.000 aja Pak. 95.000 kita kasih 100, tinggal kembalikan 5.000. Kita ngomong, dan buat mas aja jaga sholatnya ya, atau buat mas aja enggak usah ngerokok ya. Lalu kita pergi Pak, lupa dengan amalan itu, tapi justru amalan itu yang naik ke atas langit dan diterima oleh Allah. Karena rahmat itu kasihannya Allah sama kita Pak. Jadi dikasihani oleh Allah itu menyenangkan dan membahagiakan. Kalau konteks kehidupan di dunia itu kan berapa banyak perempuan itu yang mengatakan sama suaminya atau calon suaminya, maaf ya, saya tidak mau kamu nikah untuk saya gara-gara kamu kasihan sama saya. Padahal kasihan itu salah satu di antara hal paling lama yang bisa dirasakan manusia. Kita itu nanti masuk surga karena dikasihani sama Allah. Coba kalau kita nggak dikasihani, kalau Allah menggunakan sifat adil Pak, kita tidak ada satupun manusia yang bisa memasuki surga. Karena saking mahalnya surga dibandingkan amal yang kita lakukan di sepanjang hidup kita. Makanya selalu ada harapan kita untuk masuk surga Pak. Dan kita tidak pernah tahu di antara kita siapa yang nanti masuk surga. Ada riwayat dari Muslim, ada 2 orang Pak, yang satu solih, yang satu banyak dosa. Yang solih ini nasihatin yang banyak dosa, taubat, 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 taubat. Nggak taubat, taubat, marah. Lalu dia berkata kepada temannya yang banyak bermaksiat, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Tuh Pak, dia tinggalkan orang itu. Setelah dia tinggalkan orang itu, Allah menakdirkan akhirnya yang berdosa ini akhirnya bertobat. Dan ketika dua-duanya meninggal dunia, dipanggil sama Allah. Lalu Allah berfirman di dalam hadis, man dzalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulan. Mana orang yang berani mengatakan bahwasanya saya tidak mengampuni fulan gara-gara dosanya. Orang itu berkata, saya ya Allah, aku hapuskan amal kebaikanmu. Dan justru orang yang berdosa tadi, yang bertobat sebelum dia meninggal dunia, Allah berikan ampunan dan Allah masukkan dia ke surga. Hati-hati sama omongan kamu, apalagi sudah berkaitan sama orang. Makanya Nabi tidak salah ketika Nabi mengatakan sedang tawaf. Kemarin saya sampaikan, 1 pekan lalu, masih ingat? Saya sampaikan kan perkataan sabda Rasulullah SAW ketika Nabi melihat Ka'bah, lalu Nabi berkata, inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah. Sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu lebih agung daripada kehormatan dirimu. Makanya semenjak orang sudah syahadat Pak, dijaga 3, damuhu, airduhu, wa maluhu. Kalau seseorang itu sudah muslim, dia bersyahadat kepada Allah, 3 yang langsung dijaga langsung oleh Allah tanpa pengecualian. Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Makanya Bapak kalau sampai hutang sama saya 500.000, nggak bayar sampai meninggal dunia, amalan Bapak tidak bisa menutupi bagaimana Bapak dihambat dari surga karena 500.000 itu. Perkara mubah yang menghalangi surga itu hutang. Kalau uangmu 500.000 saja yang hutang lalu kamu tidak bayar, bisa menghambat dirimu menuju kepada surga, apalagi kamu nodai kehormatannya. Irduhu, yang kita semuanya sepakat Pak, kehormatan itu lebih mahal daripada apapun. Makanya perkataan saya itu kadang apa, emang saya mencela antum? Emang saya menyesatkan antum? Emang saya menodai kehormatan antum? Karena semenjak orang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, semua 3 itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali kepada kaidah tadi, Allah itu mendekatkan surga sedekat tali sandal. Karena kita tidak pernah tahu di antara amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah tahu Pak kita. Ya, makanya ada seorang perempuan ketika memberikan minuman kepada seekor anjing mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak di antara kita bukan hanya ngasih minum sama anjing Pak, sama manusia, beri makan sering. Tapi kenapa
wanita itu akhirnya diterima oleh Allah dan akhirnya diberikan ampunan karena memberikannya dalam kondisi paling ikhlas sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dan kita tidak pernah tahu di antara amal kita tuh mana yang paling ikhlas yang kita lakukan. Yang bisa kita kerjakan adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang bisa kita lakukan. 3. Pengertian tentang surga. Surga tidak bisa didapatkan kecuali rahmat. 2. Surga itu memiliki 8 pintu supaya memberikan kesempatan setiap manusia untuk mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga, kita harus paham. Sesungguhnya surga itu sedekat dengan tali sandal kita. Berbuat kebaikan apapun ketika kita mampu. Karena bisa jadi amal yang kita anggap remeh, tapi itulah yang memasukkan kita ke dalam surga dan rahmatnya Allah semata. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua tentang Rabbana la ghafurun syakur. Poin yang kedua adalah kita akan membahas apa itu ghafur dan apa itu ghaffar. Apa bedanya ghafur dengan ghaffar, Ustaz? Lalu kenapa asma'nya Allah yang setelah ghafur itu syakur? Kenapa tidak alim? Kenapa tidak Rabbana la ghafurun alim? Kenapa tidak Rabbana la ghafurun basir? Kenapa tidak mengatakan Rabbana la ghafurun rahim? Kenapa Allah tidak memilih ke asma-asma itu, tapi Allah memilih asma syakur, yang maha mensyukuri. Itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, lima, enam ini kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya insya Allah. 3 pekan lagi kita berjumpa Pak Qadarullah. Pekan depan saya safar keluar, terus pekan depannya lagi belum pulang dari safarnya. Jadi saya minta izin sekaligus pula 2 safar 2 pekan kita ke depan tidak berjumpa. Insya Allah kita berjumpa pekan yang ketiganya. Tapi nanti kalaupun ada penggantinya dan badalnya, insya Allah bapak-bapak tetap hadir. Jangan ngaji karena Umar minta, tapi ngaji karena apa yang disampaikan sesuai dengan kitabullah dan sunnah, dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Tapi saya minta izin perjalanan ini, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang pernah menyakiti, saya mohon maaf. Sebagaimana saya memaafkan bapak lah insya Allah. Kalau bapak punya kesalahan dan kita saling memaafkan, saling meridhoi pada kebaikan kita.